Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dwi Suharto, Kepala SD Negeri Wonosobo 2. Yang saya hormati fasilitator CGP kelas 007 angkatan 7 Bapak Abdul Malik Yoswijaya. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik Bapak Sarjito serta Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini Pak Dwi izinkan saya melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini kegiatannya yaitu wawancara dengan kepala sekolah Bapak. Langsung saja Bapak ya. Bagaimana kabar Pak Dwi hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya, tidak ada hal-hal yang sehat semuanya. Kondisi anak-anak atau sekolah bagaimana Bapak? Alhamdulillah kondisi anak-anak saat sekarang bisa mengikuti pembelajaran walaupun dalam keadaan bulan Ramadan, tetap pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Oke Bapak, ada beberapa pertanyaan Bapak yang ingin saya sampaikan terkait dengan dilema etika atau bujukan moral. Kita tahu sendiri bahwa sebagai kepala sekolah pastinya Bapak itu sering menemui permasalahan-permasalahan antara permasalahan yang mengambil sikapnya itu benar dengan benar seperti itu ya Bapak ya, kan ada kadang harus mengambil tindakannya itu yang mana berdasarkan apa seperti itulah. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika ataupun rujukan moral Bapak? Ya, terima kasih untuk hal-hal yang demikian, kasus-kasus yang demikian yang biasanya itu banyak terjadi di masyarakat. Untuk itu antisipasi kami sebagai yang dituakan di SD Negeri Wonosobo 2 ini, dalam melihat hal-hal kasus tersebut kami sudah antisipasi dengan cara kami memberikan pengarahan kepada rekan-rekan guru agar supaya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tidak hanya mengajar tapi juga harus dengan mengawasi anak-anak baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga apabila ada permasalahan-permasalahan yang timbul pada anak bisa kami tangani secara sedini mungkin dan bisa kami antisipasi hal-hal yang tidak baik, Mbak. Bisa diceritakan Bapak kira-kira apakah pernah ada permasalahan yang cukup krusial misal di sekolah seperti itu Pak, bisa diceritakan beberapa? Ya, yang cukup krusial permasalahan yang cukup krusial di sekolah yaitu tentang karena kami itu saat sekarang itu masih keadaannya itu belum bisa pembelajaran belum 100% dalam artian karena sarana dan prasarana kami itu terus masih dalam pengerjaan rehabilitasi, sehingga pada pelaksanaan pembelajaran kami minta pinjam tempat, sehingga dalam hal ini kami pinjam tempat dengan Madrasah Diniyah. Maka dalam kurun waktu kurang lebih hampir 2 tahun kami belajar nunut di Madrasah Diniyah, sehingga untuk mengoptimalkan siswa-siswa ini kami berkonsultasi dengan kepala desa, kemudian pengurus Madin, kemudian kepala sekolah Madin, sehingga kami memberanikan diri untuk pinjam tempat untuk belajar anak-anak kami supaya tidak ketinggalan pembelajarannya, Pak. Pak, terima kasih. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Untuk itu dalam pengambilan keputusan yang dua-duanya benar dan semuanya mengandung kebajikan, alhamdulillah pada sekolah kami pun juga tidak hanya kami sendiri tapi kami melibatkan daripada semua dewan guru dan komite, kami ajak berembuk, kemudian dalam hal memecahkan masalah atau memberikan satu keputusan semuanya supaya bisa berjalan dengan baik itu yang manfaatnya itu langsung untuk anak-anak, kemudian yang juga berguna untuk masyarakat.
Bisa Pak, ini saya tanya di luar konteks ini biar ini nanti mengerucut lagi tentang sama-sama benar ini ya Pak ya. Kalau selama pelaksanaannya di Madin ini Pak, dengan pengurus Madinnya mungkin adakah atau koordinasinya bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Selama pelaksanaan ini di sekolah di Madrasah Diniyah, kami sudah saling bersinergi karena murid kami itu yang SD itu juga murid dari Madin. Maka dari itu setiap ada pertemuan-pertemuan di Madin, ada pertemuan di tingkat pengurus, maka kami selalu dilibatkan di situ sehingga kami tahu persis keadaan permasalahan ataupun hal-hal yang terjadi pada Madin dan di pengurus Madinnya. Memang sudah ada kerjasama yang baik ya. Oke. Langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak, tadi kan ada langkah-langkahnya, bisa dijabarkan lagi. Ya, langkah-langkah yang kami laksanakan itu ya tentang masalah pembelajaran itu kan, karena kami berkutat masalah pembelajaran pada siswa yang sekarang itu kan ada dua kurikulum, yang kurikulum 2002 yang Merdeka dan kurikulum 2013, sehingga pada Bapak Ibu guru yang sudah mengajar di kelas 1 dan kelas 4, kami ikutkan untuk istilahnya itu untuk saling mengikuti tentang pembelajaran tentang kurikulum Merdeka. Nah, kemudian yang menggunakan kurikulum 2013 ya tetap kita menggunakan acuan yang kurikulum 2013, yaitu kelas 2, kelas 3, kelas 5 dan kelas 6. Dan selama ini antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2006 dapat bisa berjalan dengan baik dan semuanya bisa berjalan dengan baik, Mbak. Kemudian Pak, hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan, misalkan ada kasus-kasus dilema etika, misal ada anak yang melanggar tata tertib misalnya seperti itu Pak, itu tapi agak berat. Nah, ketika ada semacam itu, apa hal yang Bapak ambil? Terima kasih. Untuk hal-hal semacam itu yang agak berat pada siswa, kami juga melibatkan komite, kemudian orang tua secara itu kami undang ke sekolah, kemudian kami beritahu, dan setelah itu dari komite dan orang tua itu akan memberikan pengertian kepada putranya di rumah, sehingga pelaksanaan istilahnya itu peringatan maupun itu tidak hanya untuk siswa saja, tapi kepada orang tuanya kami juga libatkan sehingga tidak terjadi masalah. Maka dari itu saya selama ini alhamdulillah untuk SD Wonosobo 2 bisa berjalan dengan baik dan tidak ada masalah apa, Mbak. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika, Pak, misalnya menyelesaikannya di tempat, ataukah memiliki jadwal untuk menyelesaikan atau prosedur tertentu yang Bapak lakukan? Untuk selama ini yang karena itu merupakan permasalahan yang kadang-kadang timbul, sehingga itu hanya insidental saja, Mbak. Pada ketika ada permasalahan kemudian kami menghubungi baik keluarga maupun komite itu, Mbak. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak, misalnya? Ya, alhamdulillah faktor-faktor itu kami yaitu dari faktor dari kerukunan kami dalam melaksanakan pembelajaran dan tugas di sekolah, dari faktor dari bapak ibu gurunya, kemudian faktor dari orang tua siswanya, kemudian faktor dari komite, selama ini bisa bersinergi dengan baik, Mbak, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan ya istilahnya tepat dan tidak menimbulkan efek samping masalah. Iya, berkelanjutan. Terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan,
pembelajaran yang dapat Bapak petik misalnya dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, pembelajaran yang dapat kami petik yaitu dengan hal-hal yang pernah terjadi di sekolah kami, yaitu kami dapat mengambil kesimpulan maupun mengambil hikmah bahwa hal-hal sesuatu itu permasalahan bisa ditangani dengan baik manakala kita itu memanfaatkan atau melibatkan semua stakeholder, baik dewan guru, komite maupun warga masyarakat. Ya, berarti umat utamanya kita harus punya sinergi atau hubungan yang baik ya Pak ya, antar semua anggota. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan tentang selama ini pengalaman Bapak dalam menjadi kepala sekolah? Terima kasih. Selama ini dalam hal kami menjadi kepala sekolah, ya pertama karena kami itu berada di daerah pedesaan, sehingga kendala-kendala karena sekarang itu eranya digital, itu kendalanya itu pada sinyal itu kadang-kadang apabila mengirim satu laporan dan lain sebagainya itu kita mengalami kendala Mbak. Nah itu mudah-mudahan dengan Mbak Nisa itu nanti jadi guru penggerak itu mudah-mudahan disampaikan kepada yang bersangkutan yang di atas, sehingga untuk kelancaran dalam hal pembelajaran di kampung itu supaya lancar itu Mbak. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, waktu dari Bapak, dan mohon maaf karena sudah meminta waktunya yang mungkin Bapak sedang dalam keadaan sibuk Bapak ya. Demikian kegiatan wawancara kali ini, semoga insya Allah sangat bermanfaat untuk diri saya sendiri Pak ke depannya, sehingga saya bisa berlatih berbicara dengan Bapak tentunya. Ini suatu kehormatan juga bagi saya. Demikian, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses.